Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi dari praktikum algoritma pemrograman yang beranggotakan saya sendiri Farhan Zaki Akila dan Juang Ramadan. Baik, langsung saja ke yang pertama untuk mencari input dan output pada warnet. Di sini program ini menerima input dari pengguna mengenai jumlah jam yang ingin mereka gunakan di warnet dan menghitung total biaya berdasarkan tarif tetap per jam. Dan selanjutnya penjelasan dari codingan ini. Yang pertama, include IOStream menyertakan pustaka input dan output standar yang using namespace ini untuk menggunakan namespace standar agar tidak perlu menuliskan standar sebelum fungsi seperti sin dan sound. Yang int main ini fungsi utama dari program. int jam ini mendeklarasikan variabel jam untuk menyimpan input dari pengguna. Cout ini kita tuliskan masukkan berapa jam kamu ingin bilang untuk yang berada untuk di outputnya. Cin ini untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel jam. Cout yang biaya total dan jam ini untuk menghitung biaya total atau tarifnya. Dan outputnya nanti akan disertakan di PPT ya. Dan untuk yang kedua, konstruksi pemilihan pada warnet. Program ini meminta pengguna memasukkan beberapa jam mereka ingin billing. Kemudian program memeriksa apakah jumlah jam lebih dari 3 dan kurang dari 7. Jika iya, maka biaya total dikurangin dengan 15% potongan. Jika jumlah jam lebih dari 7, maka biaya total dikurangin dengan 25% potongan. Jika jumlah jam tidak memenuhi kriteria, maka biaya total tidak dikurangin. Dan penjelasannya di sini menggunakan if. If ini untuk mengecek apakah jumlah jam antara 4 dan 6. Jika benar, biaya dikurangin 15%. Dan selanjutnya yang else if ini untuk mengecek apakah jumlah jam lebih dari 7. Jika iya, biaya dikurang 25%. Dan selanjutnya yang else ini untuk jumlah jam. Jika jumlah jam tidak memenuhi 2 kondisi sebelumnya, biaya dihitung tanpa diskon. Dan outputnya akan dijelaskan di PPT. Dan yang ketiga, konstruksi pengulangan pada warnet. Program ini untuk meminta pengguna memasukkan beberapa jam mereka ingin billing. Kemudian program mengulangi proses menghitung biaya total sebanyak jumlah jam yang dimasukkan. Biaya total yang sama atau 3.000 ditampilkan sebanyak jumlah jam yang dimasukkan. Dan penjelasannya ini memakai for int. Ini jelaskan untuk melakukan loop sebanyak jam 2 kali. Dan selanjutnya untuk cout ini untuk menampilkan biaya sebesar 3.000 untuk setiap iterasi loop. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Abid. Baik, di sini prosedur dan fungsi pada warnet. Ini program ini meminta pengguna untuk memasukkan waktu pengguna warnet sebanyak 5 kali dan menghitung biaya untuk setiap waktu yang dimasukkan. Nah, double hitung biaya atau integer jam ini berfungsi sebagai penerima parameter jam dan mengembalikan biaya dengan diskon yang sesuai. Nah, di sini ada biaya sama dengan jam kali 3.000. Ini sebagai menghitung biaya dasar tanpa diskon. Kalau mereka memilih 3.000 berarti biaya tanpa diskon. Terus if jam lebih besar dari 3 dan jam lebih kecil dari 7. Nah, ini sebagai menambah diskon 50% jika jam antara 4 dan 6. If is-nya bila jam lebih besar dari 7, maka diskon menambah menjadi 25% jika jam lebih dari 7. Terus return biaya. Nah, di sini return biaya di sini sebagai mengembalikan biaya yang telah dihitung.
Lalu ada double biaya. Double biaya sama dengan hitung biaya per jam. Ini berfungsi sebagai memanggil fungsi hitung biaya dan menyimpan hasilnya di variabel biaya. Lanjut, di sini ada matriks dan array pada warnet. Matriks dan array program ini menampilkan biaya total untuk sejumlah waktu yang diambil dari array yang telah ditentukan. Nah, di sini kita menggunakan integer jam 5. Ini sebagai mendeklarasikan array jam dengan kapasitas 5 elemen untuk menyimpan waktu penggunaan. Lalu kita menggunakan for integer i sama dengan 0. Nah, di sini kenapa kita menggunakan ini? Yaitu karena loop untuk menerima input dari penggunaan sebanyak 5 kali. Dan scene-nya, jamnya menerima input jam dan menyimpan di array jam. Lalu for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari 5. Nah, di sini menunjukkan sebagai loop untuk menghitung dan menampilkan biaya total untuk setiap waktu yang dimasukkan. Lalu cout-nya itu biaya total menampilkan biaya total untuk setiap elemen dalam array pemrosesan arsip di warnet. Nah, selanjutnya itu ada pemrosesan arsip. Program ini meminta pengguna untuk masukkan berapa jam mereka ingin billing. Kemudian program mengulangi proses menghitung biaya total sebanyak 5 kali dengan menggunakan array arsip. Biaya total yang dihitung kemudian ditampilkan ke layar dengan menggunakan nama yang ditentukan dalam array arsip tadi. Nah, di sini kita menggunakan string arsip 5 sama dengan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, dan jam 5. Nah ini mendeklarasikan dan menginisialisasi array arsip dengan 5 deskripsi jam. Lalu di sini kita menggunakan for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari 5. Nah, di sini sebagai menampilkan biaya total berdasarkan input jam pengguna. Cout-nya biaya total untuk arsip. Nah, di sini kita jamnya itu 3.000. Nah, di sini kita menampilkan biaya total untuk setiap elemen dalam array arsip dengan menjelaskan di atas. Kita sekarang dapat memahami bagaimana setiap bagian dari program ini bekerja dengan bagaimana konsep dasar pemrograman diterapkan dalam konteks penggunaan di warnet ini. Nah, begitu. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.